Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang dimana pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di majelis ilmu yang ini merupakan Riyadul Jannah, taman-taman surga. Dan kita bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan pada kita yang tidak terhitung nilainya, baik itu nikmat sehat, nikmat waktu, dan juga nikmat-nikmat dunia yang sudah Allah titipkan kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita bisa melakukan apa yang menjadi kebiasaan kita, baik mencari nafkah dalam urusan dunia maupun kita juga mencari ilmu, dan itu juga merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang muslim, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim, baik laki-laki maupun wanita. Maka tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kecuali Allah limpahkan kepada kita, yaitu nikmat ilmu. Dengan ilmu ini kita insya Allah bisa beribadah kepada Allah dengan benar, sesuai dengan petunjuk di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan salawat serta salam kita aturkan kepada baginda kita yang mulia, Nabi pilihan dan juga kekasih Allah, Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga para keluarga, sahibul bait, para sahabat-sahabatnya, ya, alaihim ridwanul ajmain, dan juga para pengikutnya, para pendereknya sampai hari kiamat yang tetap iltizam, komitmen, istiqomah dalam menjaga, mengamalkan, melestarikan, menghidupkan, dan memperjuangkan ajaran Islam dan juga sunnah-sunnah yang dibawa oleh beliau. Alhamdulillah para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah ta'ala. Tadi apa yang kita semak, apa yang kita dengarkan dan kita hayati, apa yang telah dibacakan imam di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ayat yang terakhir di antara ayat yang 285, 286, itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang senantiasa betul-betul bisa menjaga amal ibadahnya. Dan orang mukmin adalah orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, dimanapun berada dalam kondisi apapun, maka orang mukmin senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keimanan seseorang itu dia tidak akan membeda-bedakan antara para rasul yang diutus oleh Allah, baik mulai Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Daud, ya, dan Nabi Musa dan yang lainnya. Maka Allah la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, ya. Allah tidak pernah membeda-bedakan para rasul. Semua para rasul Allah itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah dakwah tauhid, yaitu mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, mengibadahi Allah saja dan tidak menyekutukannya, tidak berbuat syirik kepada Allah, bahkan diperintahkan untuk menjauhi tauhid. Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, segala sesuatu yang ditaati selain Allah, segala sesuatu yang diikuti selain Allah, yang dimana dia ridho dengan peribadatan tersebut, dia ridho dengan apa yang diikutinya ketika menyeleweng, bertentangan, menyalahi syariat, itu yang dinamakan tauhid. Begitu juga ketika orang melakukan perbuatan kesalahan, maka disitulah Allah menutup dengan kalimatnya, ya, katakan ghufranaka rabbana ilaikal masyir, ya. Jadi kita memohon kepada Allah ampunan, karena manusia itu pada hakikatnya tempat salah dan lupa. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah dan tidak lupa. Itu sifat manusia yang dinamakan al-insan,
nasiya yansa al-insan, itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Maka untuk menghilangkan kesalahan-kesalahannya, menghapus dosa-dosanya, maka hendaknya dia senantiasa memohon ampun kepada Allah dengan kalimatnya ghufranaka. Bahkan doa ini atau kalimat ini digunakan yang diajarkan oleh Nabi ketika setiap keluar dari toilet, keluar dari kamar mandi, maka ini hendaknya diucapkan, ya Allah, aku memohon ampunan. Kenapa? Karena ketika orang masuk di dalam kamar mandi atau toilet, maka itu menunjukkan bahwa dia banyak berbuat kesalahan, berbuat dosa, sehingga Allah memberikan nikmat dengan mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam dirinya. Itu nikmat yang luar biasa. Banyak orang di sana yang tidak bisa BAB, tidak bisa mengeluarkan kotoran. Ya, seperti apa jadinya? Maka begitu sakitnya, biaya yang begitu besarnya. Nah, secara kesehatan maka luar biasa. Orang yang tidak bisa mengeluarkan kotoran dalam tubuhnya, maka itu begitu sakitnya luar biasa. Maka ketika Allah memudahkan dengan ketika kita masuk di dalam kamar mandi atau toilet, buang air kecil atau buang air besar, maka itu menunjukkan sebagai hamba yang rendah, hamba yang hina, yang tidak mampu dalam melakukan apapun kecuali atas izin Allah, kecuali atas kehendak Allah Ta'ala. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahkan yang begitu terkesannya kalau kita lihat di dalam ayat berikutnya yang terakhir, kalau kita pahami dan kita renungi, satu-satunya ayat di dalam Al-Quran yang di situ mengandung sekaligus 4 doa, permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus. Ya, kita memohon kepada Allah 4 permohonan, yang dimana di situ Allah katakan, ya, wa'fu anna warhamna, dikatakan oleh Allah SWT apa? Yaitu Allah mengatakan wa'fu anna waghfir lana warhamna wansurna. Jadi 4 permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat. Jadi ini satu-satunya ayat yang diajarkan Allah kepada orang mukmin supaya senantiasa minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas segala perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan kesalahan yang dilakukan setiap harinya. Karena manusia, orang itu tidak akan lepas dari perbuatan dosa dan salah, apapun bentuknya, baik yang kecil maupun yang besar, maupun yang tersembunyi, yang tidak tampak, maupun yang dohir, yang terang-terangan. Maka solusinya di sini Allah memberikan resep agar manusia itu tidak banyak dosa yang dia lakukan, tidak menumpuk-numpuk dosa, atau ketika dosa itu dibiarkan seperti apa jadinya. Maka di sini Allah memberikan solusi, diberikanlah solusi dengan doa, yaitu meminta maaf kepada Allah atas kelalaiannya, atas kelupanya, atas ketidaksengajaannya. Bahkan juga waghfir lana, minta ampun kepada Allah, minta supaya diampuni semua kesalahan-kesalahan yang dilakukannya, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Tidak hanya di sini Allah memberikan pengampunan ya kepada manusia yang berbuat salah, berbuat dosa, bahkan Allah menyediakan rahmatnya. Makanya yang ketiga apa? Warhamna, supaya Allah memberikan rahmat, maka manusia itu semakin harus dekat kepada Allah, semakin memperbaiki dirinya, semakin banyak bertobat kepada Allah, semakin mengamalkan amal-amal kebajikan, menjaga perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban Allah, maka rahmat Allah akan pasti datang. Jadi orang-orang dirahmati oleh Allah adalah orang-orang yang beriman, bertakwa. Meskipun dia juga berbuat dosa, meskipun orang beriman itu senantiasa juga tidak lepas dari berbuat salah, tapi Allah akan mengampuni, bahkan juga akan memberikan rahmat, kasih sayangnya, perhatiannya. Ini menunjukkan Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masya Allah ya, langsung 3. Ditambah lagi, bukan hanya kita memohon supaya Allah mendatangkan rahmat, memberikan rahmat kasih sayang kepada kita, agar kita disayangi oleh Allah, agar hidup kita diberkahi oleh Allah, agar hidup kita dijaga oleh Allah, tapi juga yang terakhir kita disuruh berdoa, wangsurna alal qaumil kafirin.
Memohon apa? Pertolongan supaya ditolong dari segala tipu daya orang-orang kafir. Karena orang hidup itu tidak lepas dari pertentangan dan permusuhan. Tidak lepas dari kebencian, kedengkian. Dan orang yang paling benci, dengki, yang betul-betul berat permusuhannya, keras permusuhannya, melainkan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu mereka tidak akan pernah ridho terhadap umat Islam, terhadap kaum muslimin. Makanya siang malam mereka selalu membuat tipu daya, makar, rencana yang jahat. Kita lihat saudara-saudara kita yang di Palestina, mereka menghadapi berbagai ujian. Maka orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahudi, baik dari kalangan Nasrani atau yang lainnya, maka pada hakikatnya orang kafir itu orang yang senantiasa mereka tidak senang terhadap agama Islam, mereka tidak senang terhadap kaum muslimin. Makanya Allah turunkan di dalam surat Al-Baqarah 120, "Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Muhammad, sekali-kali mereka tidak akan pernah senang ridho terhadap dirimu dan agama yang kau bawa, ajaran syariat Islam yang engkau dakwahkan, yang engkau sampaikan, sampai umatmu, sampai juga pengikutmu kaum muslimin mengikuti milah mereka. Apa milah? Ajaran, keyakinan, falsafah, ibadah, aturan, hidup, hukum, dan apapun yang terkait dengan agama. Maka disitulah mereka berusaha untuk sedikit demi sedikit memurtadkan, menyelewengkan, menggelincirkan umat Islam dari keyakinannya, dari ajarannya, dari agamanya, dari aturan ya, pegangannya, yaitu syariat Islam. Para jamaah Bapak Ibu, itulah solusi yang diberikan oleh Allah kepada kita agar kita betul-betul amalkan, kita pegang teguh. Karena ini betul-betul bacaan yang luar biasa. Kenapa? Karena di situ mengandung 4 permohonan agar Allah memaafkan kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, memberikan rahmat dalam kehidupan kita atau keberkahan, dan sekaligus semoga Allah menolong kita kaum muslimin pada umumnya dimanapun berada dari tipu daya, makar, rencana-rencana yang buruk dari kalangan orang-orang kafir. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.